Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian kita haturkan semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah binikmati tatimu sholihat, pujian kita haturkan kepada Allah di mana Allah masih berkenan mencurahkan nikmatnya kepada kita. Semoga ketaatan kita semakin sempurna, semakin bertambah-tambah. Karena memang Allah memberikan kenikmatan modal ketaatan. Memberikan kenikmatan modal ketaatan. Kendaraan lek ditambahi gase tambah banter mboten. Tambah banter apa tambah mlepek? Pokok normal tambah banter. Selagi kita normal tambah nikmat tambah ketaatan, kita aman, kita sehat, kita baru saja tersibghah dengan bimbingan Siyam Ramadan yang membuahkan ketakwaan. Kita juga diberikan umur yang panjang, buktinya belum mati sehingga bisa nambahi kebaikan kita. Kita juga berada di masjid, rumah Allah, rumah yang di situ disebut nama Allah yang sangat gagah. Ke depan insyaallah semakin sempurna. Kita juga seolah sudah dimudahkan untuk siam 6 hari di bulan Syawal bila belum tinggal menyusulkannya. Yang fadilahnya akan dianggap puasa selama setahun sehingga terbentengi setahun. Sehingga kita berharap Ramadan depan kita juga jumpa, maka bulan-bulan yang ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Sya'ban supaya juga diisi puasa minimal 3 hari supaya nilainya per bulan juga full, karena puasa 3 hari dianggap puasa 30 hari. Tujuannya supaya terjaga dengan fungsi siam as-shaumu junnatun, puasa itu benteng. Maka siapa yang terbentengi dengan ketakwaan sehingga nanti akan datang kematian, keadaannya selalu berada di dalam ketaatan, itulah tanda-tanda matinya husnul khotimah. Memang ketaatan kita untuk menyambut kematian supaya matinya sedang beramal soleh. Semoga Allah memberikan istiqomah untuk kita semuanya. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin masuk judul baru tentang Fadlul Hubbi Fillah, cinta karena Allah. Kita masuk pada hadis yang ke-4 kalau tidak salah. Ciloro telu papat. Yang kelima. Tentang tema cinta karena Allah.
Dan itu perkara penting, karena cinta merupakan bumbu penyedap yang paling lezat. Hidup tanpa cinta bagaikan apa? Sayur kurang garam. Enak mboten? Hambar. Dusi waleh. Dan cinta itu milik semuanya, karena itu pekerjaan hati. Selagi orang punya hati, maka butuh cinta. Ketika cinta dikemas dengan baik, fadilahnya luar biasa. Salah kelola cinta juga rusaknya luar biasa. Tanda sempurnanya iman itu cinta. Tanda hancurnya iman juga hancurnya cinta. Ayat menjelaskan tentang kecintaan di Al-Imran. Allah firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan, Rasulullah SAW kepada umat yang dibimbing, jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti saya, yaitu mengikuti Rasul. Karena kita butuh kepada Allah, caranya dengan melakukan apa yang dibimbingkan oleh Rasul. Karena cara untuk sampainya kepada Allah itu lewat jalan Rasul. Sehingga dikatakan wa may yuti Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah mewujudkan taatnya kepada Allah. Cinta itu apa? Cinta itu adalah rasa bahagia yang ada di hati. Terhadap sesuatu yang menentramkannya. Ketika bersanding dia merasa tentram, ketika pisah dia merasa susah. Untuk menjaga kelestariannya siap berjuang, itu namanya cinta. Sementara fungsi hati, bila itu sudah cinta, yang tadi cinta itu siap berjuang, dan kita tahu fungsi hati, apa? Menjadi penggerak sekujur tubuh. Sebagaimana pesan Nabi SAW, ala inna fil jasati mudghah, idza saluhat saluhal jasatu kulluh, wa idza fasatal jasatu kulluh, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah pada badan manusia itu ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, maka baiklah semuanya. Bila segumpal darah buruk, juga buruk semuanya. Apa segumpal darah itu? Hati. Makanya bila hati sudah cinta kepada Allah, itu puncak kebahagiaan. Itulah tanda orang yang beriman, Allah puncak dicintai. Sebagaimana Allah menandaskan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu adalah cintanya kepada Allah amat sangat. Kenapa? Karena orang punya kebutuhan. Ada butuh mboten? Pasti. Dan enggak ada jaminan ketika butuh mampu melayani. Saged? Karepku mesti keturutan. Saged? Sementara lek sambat kepada orang lain podo sambate. Malah lomba napa? Lomba sambat. Biasanya yang disambatin niku seneng napa grisenen. Sementara ada tempat berkeluh kesah ketika ditumpahkan kepadanya keluhan, dia tidak akan pernah grisenen. Bahkan manusia dibikin masalah supaya kembali kepadanya, semakin mengadu maka semakin diterima. Siapa pihak itu? Yang memiliki sifat as-somad. Siapa yang punya sifat as-somad?
artinya tempat bergantung, yang itu telah terjelaskan pada surah Al-Ikhlas. Al-Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid walam yulad, diawali dengan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tempat bergantung. Sehingga orang itu semakin bergantung kepada Allah, Allah semakin menerima. Makanya bila kita meminta kepada Allah jangan setengah-setengah. Ya Allah, bila engkau mau, bila engkau berkehendak, bila engkau tidak keberatan, tidak boleh. Maka pesan Nabi SAW ada berdoa adalah falyazim al-mas'alata. Tandaskan di dalam meminta. Sampaikan keluh kesah polno. Kenapa? Allah tidak akan pernah merasa keberatan menerima keluh kesah hambanya. Kenapa? Karena Allah itu memang asama tempat bergantung. Bila kehendak Allah mengatakan kun, selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Urusan Allah ketika menghendaki sesuatu. Apa solusinya? Allah katakan kun, terjadilah, selesaikan. Itulah yang paling kita cintai. Dan bila kita punya butuh, lalu ada yang membantu, pasti cinta kepada yang membantunya. Senang enggak kita dibantu? Sementara bantuan Allah itu enggak bisa dihitung. Kalau kita membantu sesama itu sifatnya saling. Kono bantu kene, kene bantu kono. Tapi bila kita butuh bantuan Allah, perlukah kita membantu Allah? Allah enggak butuh bantuan. Yang ada Allah itu memberi. Maka tugas kita itu meminta. Makanya dicipta untuk beribadah. Apa intisari ibadah? Minta. Doa. Doa ibadah atau doa permintaan. Maka bila orang itu paham ibadah itu merupakan doa, dia nanti akan sregep ibadah. Kalau orang itu kenal fadilah sholat, kena disabih dari sholat. Napa? Numani. Kenapa? Karena fadilah sholat memang nggak bisa dihitung. Karena tidak sholat itu kafir, sholat itu di surga. Berapa nilai surga? Numani. Itu bila faham gedene fadilah sholat, gedene fadilah syahadat, gedene fadilah siam, gedene fadilah zakat, gedene fadilah haji, gedene fadilah sholat subuh. Ada sebuah pengandaian. Andaikan ketika berjamaah subuh pulang nanti masing-masing orang nenteng belung sing daging rong dicepot, ngiriso sak kuatmu, kira-kira tiang podo geruduk teng masjid mboten? Iya, raketang direwangi berangkangan. Hanya gitu saja direwangi berangkang. Kenapa? Kerti fadilahnya numani. Sementara qobliyah subuhnya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Sholat subuh berjamaah seperti sholat semalaman. Siapa yang menjaga subuh dan asar, man sholat barda ini dijamin surga. Adapun surga nilainya sebagaimana dipesankan Nabi SAW pada hadits qudsi, a'datul ibadiyah sholihin mala ainun ra'at wala udhunun samit wala khatara ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh kenikmatan yang mata belum memandang, telinga belum mendengar, bayangnya ragaduk, saking gede nih. Itu namanya doa ibadah. Ibadah lek ngerti fadilah numani, tapi seringnya aras-arasan. Maka kita tuh butuh mengenal fadilah dan minta supaya tertarik. Lalu doa nomor 2 itu ada doa permintaan, butuh tangan menengadah, ya Allah saya butuh ini itu. Itu bukti cinta kepada Allah seperti itu. Karena kita butuh, fadilahnya besar, Allah memberikan kegiatan, kerjakan,
butuhmu nanti akan dicukupi. Yang bisa mencukupi itu hanya Allah. Ketika Allah mencukupi, Allah tidak pernah minta imbalan, yang ada memberi dan memberi. Makanya ketika taat bentuk syukur, itu Allah lipatkan 10 kali, Allah lipatkan 700 kali, Allah lipatkan jumlah yang nggak bisa dihitung. Jelas kita nggak pernah memberi imbalan. Maka ketaatan kita itu bukan memberikan imbalan, tetapi ketaatan kita mewujudkan kebutuhan. Makanya bila kita tahu ngerti butuh, nanti semerintil. Tapi kalau ibadah dianggap beban, ini wangil ditambah nih, kembali haras-harasan. Makanya pemahaman itu harus benar dulu, sehingga nanti akan bisa menggerakkan. Apabila kita sulit, makanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Allahumma faqihni fiddin, ya Allah bikin saya paham kepada agama. Sebab kalau orang itu memahami ibadah itu beban, berarti kurang paham. Malah haras-harasan, seolah suruh ibadah itu kayak orang digiring ke penjara. Semrindel napa molat yang digiring ke penjara. Melayu. Berarti kita tuh banyak yang belum faqih, makanya kita tuh minta. Maka berdoa, Allahumma faqihni fiddin. Nanti apabila Allah memberi, itu nikmat orang beribadah. Sehingga tidak keberatan, justru malah ngangeni, bahkan atine kecantol di masjid. Pengen ndang nglakonin neh. Di sanalah kita belajar. Itu tadi cinta yang paling kita cintai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apa yang ditandaskan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsih wa walidayhi wa malih wa nasi ajmain au kama qala Nabi SAW. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai saya sinten? Saya Nabi. Lebih ia cinta daripada dia mencintai dirinya sendiri, keluarganya, hartanya, semua manusia. Itu tanda sempurnanya iman. Maka siapa yang cintanya seperti itu cinta yang berkah. Tapi sebaliknya apabila cintanya tidak diarahkan cinta di jalan Allah, fillah, itu nanti resikonya berat. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarahtumuha wa tijaratan tahsauna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabil fatarabbasu hatta ya'tiyallahu, dan seterusnya ayat. Jika ada bapak-bapakmu, pendamping hidupmu, hartamu, rumahmu, perdagangan yang kamu khawatir rusaknya, ternyata itu lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, Rasul, jihad, tunggu Allah akan menghancurkan. Itu salah kelola cinta. Makanya masing-masing dari kita ketika diberikan benih cinta, kita supaya mengelola untuk menggapai cinta yang benar. Lalu berapa macam cinta? Ada cinta tabiat, ada cinta haram, ada cinta syirik. Apa cinta tabiat? Wong duwe gawan seneng pada sesuatu, itu namanya cinta tabiat. Cinta pada dirinya, ibu bapaknya, suami istrinya, anak turunnya, hartanya, ini itu tabiat. Kenapa? Karena dia butuh itu sebagai sarana ketika ada kebutuhannya tercukupi, seneng. Nah itu namanya cinta tabiat. Yang kedua cinta haram, yaitu cinta kepada sesuatu yang nyeret pada dosa. Makanya cinta kita kepada sesuatu jangan sampai nyeret pada dosa. Orang tua cinta kepada anak, anak ngajak kepada maksiat dituruti, nah itu namanya cinta haram. Dan itu banyak. Kemudian yang ketiga cinta syirik, yaitu yang dicintai seolah bisa menentukan nasib sehingga ia perjuangkan habis-habisan. Nah, ini namanya cinta syirik. Seolah sesuatu itu bisa
menetapkan apa yang jadi kebutuhannya dan memenuhinya. Seolah itu bisa mengatur. Itu nanti bisa masuk kepada kesyirikan. Kemudian ketika kita punya seperti itu dan bekerja keras, sementara kita hidup itu butuh kerjasama. Lalu orang itu ternyata mau diajak kerjasama cinta seperti itu namanya cinta filah. Sehingga nanti mendapatkan payung di hari kiamat, tidak ada payung kecuali payungnya. Harus sebagai payung seperti apa kita tidak tahu, nikmat pasti, yaitu ketemu karena Allah, pisah karena Allah. Termasuk kita di sini ketemu. Ini kalau janjian badhe pitung napa mboten? Mboten ta nggih? Semoga kita cinta karena Allah. Karena ketemu saudara, karena diikat dengan masjid, diikat dengan ilmu, nggak ada petung transaksi dunia, nggak ada. Ini tanda cinta karena Allah. Nanti bila kita pisah juga sama, untuk menyebarkan ilmu, untuk ngurusi keluarga dan kegiatan yang lain, pisah pun juga karena Allah. Makanya cinta kayak begitu menyebabkan payung. Kalau begitu, cinta itu fadilahnya besar. Makanya kelola dengan baik. Ilmu akan membimbing, akal memahami bimbingan. Otak tidak akan bisa membuat peraturan cara mengelola cinta. Yang ada seringnya otak itu sebagai akal-akalan untuk melampiaskan cinta. Itu bila cinta itu dikelola oleh semata akal. Makanya akal memahami bimbingan sehingga nanti akan diarahkan bagaimana cara mengelola cinta yang benar. Ini mukadimah yang butuh untuk kita sampaikan sehingga arah pembahasan kita nanti jelas. Sekarang kita masuk hadis yang ke-384. Wa anhu, dan darinya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari Nabi SAW, qala, beliau cerita, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, zara, mengunjungi, akhon lahu, saudaranya, fi qaryatin ukhra, di tempat lain. Semisal desa kene budal nyang desa kono, berapa kilo ndak tahu. Fa arsoda, maka Allah arsoda, yaitu menyuruh malaikat untuk duduk menunggu ketika orang yang dijelaskan cirinya lewat, ndeken tanya, itu mana arsoda. Kenapa mana arsoda? Allah memerintahkan malaikat duduk menunggu, lenek sing lewat ciri begini-begini, ndeken tekonono. Itu makna apa? Arsoda. Ala madrojatihi, kata madrojah punya mana tangga-tangga, artinya jalan yang dilewati. Karena orang berjalan itu kan bertamu, salangkah. Tobakon atau batik khotwan bi khotwin, langkah demi langkah. Artinya ala tariqatihi, cegatan di jalan yang ia lewati. Ya Allah tugaskan malakan malaikat. Ternyata orang itu lewat, akhirnya malaikat menjumpai. Di sini titik-titik di buku ini enggak dijelaskan total. Nah, sekarang saya bacakan lengkapnya hadis. Falama ata alaihi, ketika orang yang ditunggu telah lewat di tempat yang malaikat nyanggong, kalau malaikat itu nanya, tapi menjelma dalam bentuk sesama manusia. Bapak lek malaikat asli rupanya kaya ngopo, kita dereng semerap nih, atau sinten rupanya. Tentunya pemahamannya menjelma. Seringnya Jibril menjelma seperti Dihyah al-Kalbi atau yang lain. Termasuk hadis Jibril kan menjelma kan? Hadis Jibril.
Nabi SAW bersama para sahabat lelungguan bareng, ada orang yang berbaju putih, bersih, rambutnya hitam. Lek wong kene kok enggak kenal, tapi lek wong ngadoh kok fresh. Pancen wong ngadoh kan lesu nggih. Lek wong kene ki sapa? Kemudian langsung nyedek, kemudian tanya. Kemudian selesai, siapa ditanya? Siapa tahu apa tahu siapa dia? Berarti kalau gitu menjilma. Menjilma. Itu pemahamannya. Pertanyaannya, aina turidu, kemana kau punya tujuan? Kalau jawabnya, uridu akhon li, saya punya tujuan kepada saudaraku fi hadil qaryati, di tempat ini. Waqalallahu, si malaikat menanya, hallahu alaika min nikmatin, apakah ada buat dia atas dirimu dari sebuah nikmat? Napa tarubuha, yang kamu mengurusnya, duwe pitung? Qala la, ndak. Terus kenapa kalau enggak naik pitung kamu kok mengunjungi dia? Ghaira anni uhibbuhu. Ini permasalahannya. Hanya saja pitungku kepada dia didorong oleh saya mencintai dia fillah, karena Allah. Makanya tiyang nika menawi pun memiliki kesamaan, sama-sama senang ilmu, sama-sama senang bertauhid, sama-sama teman kerja sama dalam dakwah, yang saling tolong mentolong, itu ngangeni. Makanya suara ketemu pengen ketemu. Itu yang mendorong cinta dia kepada saudaranya. Kalau akhirnya si malaikat yang menjelma menjelaskan status dirinya, fa ini Rasulullah ilaika, saya utusan Allah yang diutus untuk menjumpai kamu, untuk menanya tentang perihalmu. Ternyata jawabanmu begitu. Maka pesan dari Allah untukku sampaikan kepada kamu, yaitu innallaha jalla wa ala qad ahabbaka, Allah Ta'ala telah menyatakan cinta kepada kamu, kama ahbabtahu fi, sebagaimana kamu cinta dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu besarnya fadilah mencintai sesama ahli ilmu, sesama ahli tauhid, sesama ahlus sunnah, teman orang yang selaras sejalan untuk ta'awun, saling tolong di dalam kebaikan dan ketaatan. Makanya ketika kangen kemudian dolani, enggak ada butuh kecuali memang kangen, cintanya karena Allah, itu sudah cukup mengundang cintanya Allah. Bila Allah sudah mencintai, napa fadilah. Di hadis yang lain yang itu sudah terbaca di Arba'in Nawawi berkaitan fadilah wali Allah, isinya ialah fa idza kuntu ahbabtuhu, bila saya sudah menyatakan cinta kepada dia, kuntu sam'alladzi yasma'u bi, saya membantu pendengarannya ketika mendengar, dijaga telinganya sehingga sing dirungokne sing apik-apik tok. Suara kono elek itu bisa dibikin gak krungu, dibikin krungu sing apik tok. Wonten di masa Nabi niku tiyang ngoten niku. Ditangkap musuh, dieksekusi. Suruh mengakui dia seorang nabi. Apa kamu mengakui Muhammad utusan Allah? Iya. Apa kamu mengakui saya utusan Allah? Dia menjawab, saya ulang. Apa kamu mengakui Muhammad itu utusan Allah? Ditanya begitu, ia jawab, iya. Apa kamu mengakui saya utusan Allah? Ngomong apa? Aku enggak kerungu. Apa kamu mengakui Muhammad utusan Allah? Iya, betul. Apa kamu mengakui saya utusan Allah? Ngomong apa? Aku enggak kerungu. Padahal itu kata niki di depan padha lho nggih. Tapi sing sitok dengar jelas, sing sitok gak krungu. Piye carane kok saged ngeten niki?
Ini tandanya wali Allah. Makanya apabila orang itu memang betul-betul menjaga telinga, itu suara elek nek masyarakat itu Allah bisa membikin. Rupa enggak kerungu, tapi lek apik iso kerungu. Mungkinkah kita di sebuah tempat yang suarane mek elek tok? Mungkin mboten? Mungkin napa? Lunga adoh numpak kendaraan umum napa hiburane? Itu apabila memang terpaksa enggak pengen, enggak pilih, terus wis susul ngomongi ra kena, ape muduk ya ora iso, akhirnya ndonga, bisa Allah membikin dia. Ya Allah, saya memudun ra mungkin. Saya tadi sudah memilih terbaik. Sudah saya sampaikan permintaan enggak dituruti. Anjlok ya malah bahaya. Ya lewek dhewe lek nggawa anak bojo, aku anjlok terus piye liyane. Akhirnya dengan sangat terpaksa, ya Allah jaga telingaku. Bisa Allah membikin dia gak krungu suara sing elek. Kenapa? Itu janji Allah. Tinggal kita saja pantaskah untuk mendapatkan perlakuan itu. Karena itu janji Allah, fa idza kuntu ahbabtu kuntu sama alladzi yasma'u bi, maka bila saya sudah mencintainya, saya jadi pendengaran ketika dia mendengar dengannya, mana itu membantu telinganya. Sehingga ketika ada suara elek Allah membikin gak krungu, ada suara api Allah membikin dia bisa mendengar. Mata juga demikian. Walaupun pemandangannya elek-elek, nggak pengen memandang, tapi mau tidak mau disuguhi, itu bisa, nggak bisa melihat kepada yang jelek, tapi kepada yang baik bisa. Ada orang itu buta, cintanya pada baca Quran luar biasa. Wayah maca Quran iso nyawang, selesai gak roh neh. Piye ngoten niku kira-kira? Kita kira-kira pun pantes napa dereng dapat fasilitas ngoten niku. Nah, kita bekerja keras. Makanya kita tidak usah semata menyalahkan lingkungan yang jelek. Walaupun kita boleh mengatakan itu jelek, tapi semata menyalahkan nggak boleh. Tapi cari solusi. Kenapa? Itu kenyataan berarti takdir. Diuji gimana kita mencari solusi. Makanya bila kita minta pada Allah, Allah memberi, nanti akan diberikan jalan keluar. Banyak peristiwanya. Sampai si buta keluar nggak bisa, tapi ketika ada adanya masjid iso. Sampai ada orang itu diminta memanah di medan perang itu ya sing buta suruh untuk memanah. Sing melek-melek malah meminta kepada sing buta. Kenapa kok bisa? Nah di situ nanti ada pembuktian. Allah memberikan kesempatan, ada kriterianya. Nah bisakah kita? Disitulah kita wajib bekerja keras. Apa fadilah yang lain bila Allah sudah menyatakan cinta? Allah menjadi penglihatannya ketika dia melihat, artinya membantu matanya. Allah menjadi tangannya ketika dia berbuat, Allah membantu. Bukan tanganku, tangan Allah, bukan. Tapi maknanya Allah membantu tangannya ketika berkarya. Kakinya juga demikian, Allah membantu kakinya sehingga langkahnya kepada kebaikan. Kemudian berikutnya, wa idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adzani la'u'idzannahu. Ketika dia minta kepadaku akan saya beri, ketika dia memohon perlindungan kepadaku maka dia akan saya lindungi. Allah bisa, tinggal kita saja kerja keras apa enggak. Makanya kita butuh tahu, butuh paham, butuh rasa tertarik, butuh menguatkan niat, butuh bekerja keras. Nanti Allah akan memberi. Kenapa? Itu janjinya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka saya akan memberikan jalan keluar kepada dia. Ini janji Allah. Maka apabila kita tuh belum, berarti kita koreksi diri. Mananya apa? Ya memang kita tuh belum sesuai. Makanya kita jangan terlalu GR. Loh aku bolak-balik panggah rai untuk berarti Allah tuh ngapusi. Nah itu bahaya pemikiran kayak begitu.
Kita yang belum sesuai, bukannya janji Allah itu yang tidak dipenuhi, bukan. Kita yang belum sesuai. Maka muhasabah itu perkara yang sangat penting. Kayaknya kesusul waktu Isya sekarang dengan satu hadis kita mau mukadimah di atas, insyaallah kita ambil rangkuman pelajarannya. Pertama, arti cinta, titik, itu nomor satu. Nomor satu apa? Arti cinta, arti mahabbah. Di depan sudah kita definisikan, yaitu rasa suka kepada sesuatu, senang ketika bersanding dengannya, susah ketika berpisah darinya, dan siap berjuang untuk menjaga kelestariannya. Itu cukup dirangkum dengan nomor satu, arti cinta. Kemudian nomor dua, macam cinta. Ada berapa tadi macamnya cinta? Ada cinta tabiat, ada cinta haram, ada cinta syirik. Itu nomor dua, satu kata saja, macam cinta. Nanti perinciannya bisa dilengkapi sendiri. Nomor tiga, kita butuh bimbingan untuk mengelola cinta. Nomor tiga, kita butuh bimbingan untuk mengelola cinta. Titik, itu nomor tiga, kita butuh bimbingan untuk mengelola cinta. Terus pun bimbingannya, biar mampu mengelola cinta. Ya ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Bila kita nggak belajar, kita nggak bisa mengelola cinta. Yaitu cinta karena Allah. Seringnya orang itu ada rasa cinta, itu ada mitra kerjasama tentang keduniaan. Yang itu tanpa dibimbing agama kayaknya bisa. Tapi yang bisa membuahkan hasil besar itu tanpa bimbingan dari risalah wahyu itu sulit. Kemudian nomor 4, fadilah orang yang dicintai Allah. Terakhir yang nomor 4, fadilah orang yang dicintai Allah. Apa itu fadilahnya? Orang yang dicintai oleh Allah dipenuhi apa yang jadi hajatnya. Itu dirangkum begitu, fadilah orang yang dicintai Allah. Apa? Dipenuhi apa yang menjadi hajatnya. Titik. Apa itu? Dipenuhi apa yang jadi hajatnya? Ya tadi, Allah jadi matanya ketika dia memandang, Allah jadi telinganya ketika dia mendengar, Allah jadi tangannya ketika berkarya, Allah jadi kakinya ketika dia melangkah, Allah mengabulkan ketika dia meminta, Allah melindungi ketika dia berlindung. Makanya semuanya itu adalah butuh cinta yang terbimbing, itulah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang kita sampaikan di taklim kita malam hari ini. Kelanjutan hadis-hadis yang ada insya Allah kita kaji di waktu berikutnya. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.